Pernah kepikiran gak sih, apa ya yang dipercaya sama nenek moyang kita ribuan tahun lalu, jauh sebelum ada tulisan? Jawabannya itu ternyata bukan ada di buku, tapi terukir di batu. Yuk kita coba lacak jejak sistem kepercayaan pertama di Indonesia lewat artefak-artefak keren yang mereka tinggalkan. Pertanyaan besarnya kan ini, kapan sebetulnya manusia mulai percaya sama sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri? Perjalanan kita kali ini akan membawa kita jauh ke belakang, ke zaman prasejarah, buat mencari petunjuk pertama soal kesadaran spiritual manusia di Nusantara. Coba dilihat ini. Benda kayak sarkofagus ini bukan sekedar peti mati kuno loh. Buat mereka, benda ini diyakini punya kekuatan magis. Sebuah wadah yang nggak cuma menampung jasad, tapi juga melindungi perjalanan roh ke alam baka. Ini bukan cuma batu, ini adalah bukti fisik pertama dari sebuah ide yang tadinya benar-benar abstrak, kehidupan setelah kematian. Oke, biar gampang, kita bakal bedah perjalanan ini jadi 3 babak utama. Kita mulai dari masa berburu dengan simbol-simbol pertamanya. Terus, kita lanjut ke masa bercocok tanam yang melahirkan konsep akhirat. Dan terakhir, kita lihat masa perundagian yang memperkenalkan ritual yang lebih rumit dan juga status sosial. Yuk, kita mulai dari yang paling awal. Babak pertama kita dimulai di era para pemburu dan pengumpul. Nah, ini adalah masa di mana manusia hidupnya masih nomaden. Pindah-pindah gitu, sangat bergantung sama alam, dan ya seringnya gua itu jadi rumah mereka. Nah, di gua-gua inilah kita nemuin jejak kepercayaan paling awal. Uniknya bukan dalam bentuk tulisan atau bangunan, tapi lukisan. Dinding-dinding gua ini jadi kanvas pertama bagi manusia buat mengekspresikan sesuatu yang lebih dari sekedar berburu dan bertahan hidup. Coba kita bedah artinya. Cap tangan itu bukan sekedar tanda, gua di sini loh, tapi dipercaya sebagai permohonan kekuatan atau semacam penangkal roh jahat. Terus gambar babi yang ada panahnya, itu bisa jadi ritual magis buat memastikan perburuan besok sukses. Artinya apa? Artinya mereka udah berpikir secara simbolis. Mereka percaya bisa mempengaruhi dunia nyata lewat ritual. Sekarang kita maju ke sebuah revolusi besar dalam sejarah manusia. Kita masuk ke era bercocok tanam. Manusia nggak lagi pindah-pindah. Mereka mulai membangun pemukiman, dan perubahan besar dalam gaya hidup ini memicu ledakan dalam cara mereka berpikir tentang dunia dan alam baka. Dengan hidup menetap, hubungan mereka dengan tanah dan juga leluhur yang dikubur di sana jadi jauh lebih dalam. Kematian bukan lagi akhir segalanya, tapi jadi sebuah transisi. Wah, ini lompatan pemikiran yang luar biasa banget buat peradaban manusia saat itu. Dan dari gagasan inilah lahir yang namanya pemujaan terhadap roh nenek moyang. Intinya adalah keyakinan kalau arwah leluhur itu masih punya pengaruh kuat ke kehidupan keturunannya. Makanya menjaga hubungan baik sama mereka itu jadi penting banget. Terus, gimana caranya mereka memastikan perjalanan roh ini lancar? Dengan ritual yang sangat terstruktur. Mereka kasih bekal kubur, benda-benda yang diyakini bakal dibutuhin di alam sana. Mereka juga ngadain upacara pemakaman yang hikmat. Dan mereka mendirikan monumen batu besar kayak gini, yang fungsinya mungkin kayak portal buat berkomunikasi dengan dunia roh. Tiap langkarnya punya tujuan spiritual yang jelas banget. Lanjut lagi, kita masuk ke masa perundagian atau zaman logam. Di sini, manusia udah jago mengolah logam kayak perunggu. Nah, kemajuan teknologi ini nggak cuma ngubah alat-alat mereka, tapi juga mengubah total struktur masyarakat dan cara mereka mengekspresikan keyakinan. Kepercayaan inti pada roh nenek moyang masih kuat banget. Tapi cara mengekspresikannya jadi beda. Benda-benda upacara jadi jauh lebih canggih dan indah. Sekarang dibuat dari perunggu, material yang langka dan susah diolah, yang nunjukin betapa pentingnya ritual-ritual ini buat mereka. Tapi, perubahan paling signifikan di era ini adalah munculnya hierarki sosial yang jelas. Untuk pertama kalinya, kita lihat bukti bahwa kemewahan upacara pemakaman jadi cerminan langsung dari status seseorang waktu masih hidup. Bedanya itu jauh banget. Kalau Anda seorang kepala suku atau orang penting, pemakaman Anda bakal jadi upacara besar, lengkap dengan bekal kubur yang mewah dan rumit. Sebaliknya, kalau Anda rakyat biasa, ya pemakamannya jauh lebih sederhana. Kematian, sekarang, jadi penegas terakhir dari status sosial seseorang. Ritual penguburannya sendiri jadi makin kompleks, sampai terbagi jadi 2 sistem utama. Ada penguburan langsung, di mana jenazah yang langsung dikubur. Terus ada penguburan tidak langsung, ini proses 2 tahap yang rumit banget, di mana tulang belulang diambil lagi setelah beberapa waktu buat upacara kedua. Tingkat kerumitan ini nunjukin betapa dalam dan detailnya pemikiran mereka tentang perjalanan menuju akhirat. Oke, setelah kita ngikutin evolusinya dari zaman ke zaman, sekarang pertanyaannya, apakah semua ini beneran hilang begitu aja? Ternyata, jejak kepercayaan prasejarah ini masih sangat terasa sampai hari ini loh.
Seiring berjalannya waktu, sistem kepercayaan ini terus berkembang. Dari yang tadinya fokus ke roh leluhur doang, kemudian meluas sampai mencakup kekuatan alam yang mempengaruhi hidup mereka, kayak roh kesuburan tanah buat para petani, atau dewa penguasa laut buat para nelayan. Dan koneksinya tuh jelas banget. Pemujaan roh nenek moyang kuno sekarang bergema dalam upacara-upacara adat buat menghormati leluhur di berbagai daerah. Persembahan hasil bumi zaman dulu tercermin dalam festival panen modern. Dan penyembahan kekuatan laut kuno berlanjut dalam upacara larung sesaji oleh para nelayan. Ini kayak garis warisan yang nggak pernah putus. Jadi ini poin kuncinya. Apa yang kita lihat sebagai tradisi hari ini, seringkali akarnya itu dalam banget. Kembali ke cara nenek moyang kita pertama kali mencoba memahami dunia dan tempat mereka di dalamnya. Masa lalu itu nggak mati, dia cuma berubah bentuk. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Tanpa kita sadari, seberapa besar sih cara kita berpikir tentang kehidupan, kematian, dan bahkan keberuntungan masih dipengaruhi oleh gema dari roh-roh pertama yang dipercayai oleh leluhur kita ribuan tahun yang lalu.